Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Di masa pandemi ini kita tahu bahwa bisa jadi secara manusia tidak mudah kita melaluinya, tapi oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kita, hari demi hari tidak terasa tahun tapi lalu ya kita boleh melalui negara kita ini. Tetapi sesungguhnya biarlah fokus kita pada pandemi tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Tuhan dan kata diberikan kepada kita semuanya. Dan kawannya sedang memperingati Jumat Agung lalu bagaimana darah Kristus sudah menebus dosa kita dan membasuhkan kita buat kita, dan hari ini kita bersama-sama memperingati juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati dari Jumat Agung dan tunggu dia boleh bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita, dan hidup yang kekal Tuhan mempersiapkan buat kita. Ini janji Tuhan atas hidup kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu secara pribadi. Silakan kita mengundang Tuhan hadir memimpin kita dan ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu mengambil satu secara pribadi. Kita akan sama-sama pada pagi hari ini membaca pembacaan buku berganti yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Masih ada kendala di hati kita. Sekiranya Bapak Ibu akan menyiapkan, boleh membuka Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Bapak Ibu akan membaca secara silih berganti, diawali oleh kaum ibu di ayat yang ganjil dan kaum bapak pria di ayat yang genap. Ada Bapak Ibu boleh membuka Alkitab ataupun menolong Alkitab, Bapak Ibu boleh bacanya secara silih berganti, diawali dari kaum ibu. Semuanya 119 dan 105 sampai 112. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan aku akan menempatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat rindas dan berharap, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dan kepadamu dan ajarlah hukum-hukum kepadaku. Aku selalu mempertahankan nyawaku, namun tawaranmu tidak aku lupakan. Orang-orang asing, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu perjalanan hatiku. Telah kujondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir.
Ya udah Bapak Ibu sudah untuk berdiri, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Satu pujian mengalulah kuasa Roh Kudus. Ya, kita boleh meminta Roh Kudus sendiri hadir. Dan biarlah kuasa Kudus kita lakukan. Ya, Roh Kudus sendiri yang memimpin kita dan ibadah kita ada di dalam hati kita pertama kita dan ibadah.
menyadari ibadat kami hari ini itu bukan mempersembahkan untuk Tuhan. Ibadat kami ini yang dalam lawatan Tuhan ada di dalam kami. Di hari ini Bapak kami serahkan diri kami. Ampuni kami segala hal dan pernah dilakukan Tuhan. Dan kami menikmati kepada Tuhan. Setiap firman-Nya yang kami berikan, hamba-Nya yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan semua kebutuhan Bapak pada hari ini. Yang melawati dan kasih Tuhan. Roh Kudus Bapak, Roh Kudus Tuhan, hadir Tuhan dan setiap kami. Terpujilah Bapa. Menserahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam Tuhan. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu kembali. Pagi ini kita bersyukur oleh karena Tuhan selalu baik buat kita. Setiap pribadi, setiap keluarga sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu lupa. Dan sampai hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan, di mana di Agung yang lalu kita boleh merayakan kematian darah Yesus tertumpah dari kita semua yang menembus dosa kita, dan kita yakini sungguh luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita tahu pagi ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, tetapi biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dan pagi ini kita yakin percaya bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, biarlah Tuhan sesungguhnya akan menolong dan melihat apa yang terjadi, tetapi kita boleh melihat apa yang Tuhan ada di sini. Yang harus yakini oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, karena asli kita terhalang atau sedang mengalami problem, mohon izin ya Bapak hamba Tuhan, Bapak Pendeta, untuk Bapak Ibu boleh membuka HP, kemudian boleh klik sebuah lagu Karena Salibmu. Karena pada bulan kita memang tidak tercantum untuk lirik lagu tersebut, dan artinya kita masih ada kabel. Silakan Bapak Ibu, kita mohon izin bersama-sama untuk kali ini kita boleh membuka hati kita menggunakan yang tersupport ibadah kita. Bapak Ibu boleh klik satu pujian lirik lagu itu Karena Salibmu. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, ada salah satu yang boleh screenshot kemudian di-share di grup kita, grup WA GPD, supaya Bapak Ibu yang bersemangat yang lansia boleh mendapatkannya dari screenshot Bapak Ibu saudara pada grup WA kita. Terima kasih. Terlebih dahulu. Lirik lagu pada buletin buletinnya ada grup WA satu pujian Karena Salibmu. Nah, liriknya kita akan pujikan bersama-sama. Bagi yang sudah mengalami ini, kita boleh memuji nama Tuhan. Kita persembahkan hari ini dengan segala kondisi yang ada, masalah yang ada, biar kita boleh bersama dengan Tuhan.
sambut menyambut jiwaku berserah kepadamu, Yesus Maha Segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Hanya Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan limpahanku. Katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu hidup, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab pagi ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Baik, hari ini karena adik Cindy dan adik Rizka hadir, silakan secara bergantian Rizka membaca ayat 10 dan Cindy nanti ayat pembacaan dan ke-11. Ya. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Secara bergantian ya, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Silakan. Ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin dan orang-orang Israel. Tetapi
diri. Firman Tuhan bagi kita semuanya, menjadi berkat buat kita semuanya. Karena Yesus bangkit bagi kita semuanya dan hidup kekal Tuhan sudah berikan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengucapkan Tuhan sebab Dia hidup. Saya dan Bapak Ibu Saudara berdiri, kita berikan bersama-sama dan sukacita Tuhan. Bapak kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kami yang berhenti pada hari ini Tuhan, atas nafas kehidupan yang berhubungan pada hari ini Tuhan. Kiranya dalam yang kami melalui pada hari ini Tuhan, Bapak menjadi yang benar bagi kehidupan kami Tuhan. Maksudnya kepada kami pada saat ini, benar kepada kamu, kami akan memuji nama-Mu. Beri kami Tuhan
bercampur tangan sehingga apa ini juga lebih dapat kami atasi apa ini melalui vaksin yang telah berjalan kan, banyak vaksin yang juga dapat memberikan dampak yang luas sehingga dapat pasti kalau yang virus ini hilang. Tuhan, kami silakan dengan tanganmu, kemudian juga bercampur tangan sehingga apa ini juga luas lagi sehingga kemudian menentukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia ini, begitu hal yang terjadi di bangsa negara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik itu si terorisme itu yang telah terjadi, ini kami ingat di masa Tuhan, kemudian juga maupun di Jakarta, Tuhan, kemudian juga berkenan, kemudian juga misalkan mereka Tuhan, kemudian juga terus pekerjaan Tuhan, sehingga mereka juga tidak terus berbuat yang tidak sesuai dengan undang-undang Tuhan. Tuhan kami juga serahkan gereja ini pada seluruh kami yang terkena bencana, kemudian juga bercampur tangan, kemudian juga kami kekuatan, kemudian kami melalui yang kuat. Tuhan, kami sangat mendoakan untuk visi dan misi program PPI. Kami silakan silakan yang kita kami yang tidak bersatu, kemudian mereka bercampur tangan sehingga visi dan misi ini dapat kami lakukan bersama dan sehingga kemuliaan Tuhan kemudian juga bersama jalan visi dan misi Tuhan. Kami juga serahkan saat ini kepada Bapak Baptis, silakan berkenan, begitu Bapak Deka Baptis, Rumah Sakit Baptis, silakan berkenan. Pertama kami juga serahkan saat ini untuk Rumah Sakit Baptis yang kami visit, kemudian juga bercampur tangan Tuhan, Tuhan yakin dan percaya kemudian bertindak, kemudian juga kemudian juga bercampur tangan sehingga kami dapat mengakuinya buat karena Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sudah timbul permasalahan itu berkaitan dengan izin maupun hal yang lain. Maaf yang saat ini sulit mengalami hal tersebut, mudah-mudahan keluarga mereka itu kan mereka juga nantinya juga dapat berkati dengan baik. Terima kasih atas kebenaran dan percaya dengan jangan yang indah dengan masalah-masalah yang dapat kami alami. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk visi misi gereja kami Tuhan, melalui persekutuan, pelayanan, pembinaan dan pemuritan serta program gereja lain. Misalkan dan hukum kami saat ini terbatas dapat melaksanakan hal kegiatan kegiatan dengan yang bersendiri juga bersama tangan dan akan bersemangat dapat melakukan visi dan misi ini Tuhan. Baik sarana apapun kami silakan dengan kemudian kita dan bercampur tangan sehingga visi dan misi kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sedang sakit, apapun penyakitnya Tuhan, silakan tanganmu. Dan mereka yang terluka penyembuhan, silakan dalam nama Tuhan. Juga berdoa untuk para lansia yang saat ini cukup, silakan dalam nama Tuhan. Doakan dan kemudian juga bekerja, berkati dan kemudian biarkan memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk tidak perancang maupun semua yang terkait dengan mereka dan berdoa saat ini
Terus untuk anak-anak kami yang saat ini sedang belajar dari TK sampai perguruan tinggi, misalkan dengan kemudian juga berjalan tangan, mereka bekerja dengan baik, dengan dasar yang dari Engkau, kepanjangan yang dari Engkau, tentunya kita percaya bahwa Engkau punya rancangan yang baik bagi anak kami. Khusus saat ini misalkan bisa yakin akan mencari perguruan tinggi Tuhan, kemudian tunjukkan perguruan tinggi yang terbaik untuk mereka kuliah dengan baik dan mereka misalkan Tuhanmu dan juga mengerjakan mereka anak-anak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersama corona untuk mengenai pasangan hidup maupun mencari kerjaan Tuhan. Silakan rencana Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang baik dan waktu-Mu bukan bukan waktu-Mu akan waktu yang Kau berikan Tuhan. Dari kami Tuhan terus bersabar dan dengan seorang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk memberikan kepada kami dan informasi dan memberikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan untuk sehingga kami dapat menerima Tuhan. Terima kasih dan mengucapkan Yesus Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian nomor 52 dari nyanyian pujian buku merah kita nomor 253. Karena Bapak Ibu sudah berdiri. Sudah kita juga boleh mencatat terus mengiring Tuhan. Ya, Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang bersyukur karena berkat dan anugerah Tuhan boleh kami nikmati sampai saat ini. Bahkan Tuhan menyertai aktivitas kami sampai saat ini, kami merasakan dan mendatangi di Paskah. Menyerahkan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya Tuhan berkati apa yang kami dengar menjadi pedoman hidup kami
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Silakan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Saya bersyukur kalau dari Jumat kemarin kita telah merayakan Jumat Agung, dan waktu Bapak Ibu sudah pulang ada 2 kepolisian yang masih tinggal, dan sambil ngobrol-ngobrol pada atasannya dan bertanya pada saya di depan. Kurang lebih ada setengah jam. Nah, beliau bertanya, Paskah itu kapan? Paskah itu kapan? Dan saya menjelaskan sampai detail bahwa mulai hari Jumat ini itu adalah rangkaian Paskah. Jadi Paskah itu adalah suatu rangkaian. Jadi kalau orang Kristen memperingati mulai Jumat itu diperingati sebagai Jumat Agung, dan Minggu pagi ini sebagai Minggu Paskah. Nah, saudara, di dalam Alkitab Paskah itu sesungguhnya dirayakan. Sesungguhnya orang Israel itu 1 minggu. Gereja-gereja yang lain itu berkata ibadah minggu yang lalu itu disebut ibadah Palm. Kalau orang-orang Katolik disebut Minggu Palma. Ya, kemarin waktu ada bom di Makassar itu mereka sedang beribadah disebut Minggu Palma. Ya, Minggu Palma itu pergantian antara ibadah yang ketiga mau masuk ibadah yang ketiga waktu itu, dan ternyata ada bom. Itu Minggu Palma. Sudah, sekarang di Paskah itu sungguhnya dalam sejarahnya itu 1 minggu. Kita ingat ada cerita Tuhan Yesus waktu itu masih ada di luar kota, tidak disebutkan persis di mana, tapi Tuhan Yesus berkata demikian, mari kita kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Buat mereka berkata, Tuhan, kan di Yerusalem susah nanti, kita dianiaya. Dan Tuhan Yesus berkata, kita akan ke sana. Dan memang itulah tujuannya. Tuhan Yesus tahu persis bahwa di Yerusalem akan dianiaya. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, banyak orang-orang Kristen ada yang merayakan akhirnya. Itu semua orang itu mengambil daun palem, itu diletakkan di mana Tuhan Yesus waktu itu berjalan. Daun palem itu seperti daun yang dibuka itu. Jadi ada gini itu seperti itu daun palem. Dan sekali lagi itu selama 1 minggu, dan bangsa Israel selama 1 minggu itu hanya makan roti tidak beragi, roti tawar. Orang Israel waktu itu juga menyembelih domba Paskah. Jadi sama, jadi waktu menyembelih domba Paskah itu orang Israel itu mengambil darahnya, mengoleskan darahnya itu di pintu rumahnya, seperti waktu mereka masih di Mesir. Memang Paskah itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel diselamatkan. Saya dan saudara harus meyakini bahwa Tuhan Yesus mati itu karena dosa-dosa saya. Dia dihina, dia menderita itu karena dosa-dosa saya. Rangkaian Paskah adalah 1 minggu. Kita tahu waktu Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, yang pertama dia lakukan itu apa? Dia datang ke Bait Suci, dan waktu itu Bait Suci tidak seperti yang dibayangkan. Di sana ternyata banyak orang jual beli, dan Tuhan Yesus marah dan memberitahu bahwa ini adalah rumah doaku. Itu artinya ada penyucian. Di dalam Korintus dikatakan bahwa ingatlah tubuh saya dan saudara
suci. Kalau saya dan saudara tidak menjaga, pasti Tuhan akan membinasakan. Setelah itu Tuhan Yesus rangkaiannya ya, setelah itu memang kita sebutkan harinya kapan, tapi rangkaiannya Tuhan Yesus diurapi sebagai tanda bahwa dia akan mati. Sampai suatu saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, itu perjamuan Paskah, dan makan roti dan minum anggur. Waktu itu Yudas Iskariot menyangkal. Tuhan Yesus diadili hari Jumat disalib jam 12, dan 3 hari setelah itu Tuhan Yesus bangkit. Jadi Paskah ini adalah rangkaian. Jadi kita tidak bisa mengenal Paskah kalau saya dan saudara tidak bisa melihat sejarah yang ada. Tidak bisa dilepaskan. Jadi percuma ada Jumat Agung, tetapi tidak ada hari Minggu. Makanya orang Kristen akhirnya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus itu setiap hari Minggu, karena kita bersuka-cita. Yesus yang mati menurut dunia, Yesus yang kalah, itu adalah Yesus yang telah dibangkitkan. Itu ceritanya. Mari kita kembali ke ayat-ayat yang kita baca tadi. Apa hubungannya? Saya beri judul khotbah pagi ini adalah Ebenezer. Ebenezer itu adalah kata Ibrani yang berkata Tuhan tolong sampai saat ini. Kalau saya dan saudara saat ini bisa beribadah di tempat ini, saya dan saudara seharusnya berkata Ebenezer, Tuhan tolong sampai saat ini. Dan saudara perhatikan, waktu itu bangsa Israel dengan pimpinan Nabi Samuel itu sedang berperang dengan bangsa lain. Bahkan waktu itu dikatakan ayat yang 10, sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara, kata Ebenezer itu sungguh-sungguh dikatakan oleh orang Israel, karena orang Israel waktu itu tidak berperang dengan bangsa lain, khususnya bangsa Filistin. Justru waktu itu Samuel sedang mempersembahkan kurban, mungkin ya sedang ibadah, tapi bangsa Filistin menyerang mereka. Tetapi dikatakan orang Filistin dikacaukan oleh Tuhan, dan akhirnya mereka berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, dalam kehidupan saya dan saudara itu kita harus bersyukur. Di antara jemaat kita sampai saat ini ada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang terkena COVID ini. Mudah-mudahan sampai nanti tidak terkena. Saudara, saya kaget sekali kalau saudara baca Kompas hari Sabtu kemarin. Kalau tidak sempat, silakan membaca di kantor saya ada halaman pertama sampai halaman kedua, jadi balik itu hanya mengupas satu hal, yaitu di Indonesia ini ternyata masker yang saya pakai, Bapak Ibu pakai itu banyak yang palsu. Saya memang tidak perhatikan dus yang kita beli yang terakhir yang saya pakai sekarang ini. Saudara, masker yang beredar itu sekarang itu begini, itu kebanyakan ditulis BNPB ya. BNPB itu berarti Badan Nasional
penanggulangan bencana. Kalau ada tulisannya itu palsu. Karena itu BNPB tidak pernah merekomendasikan untuk seperti itu. Yang asli berapapun harganya itu harus ada namanya izin edar dari Kemenkes. Jadi izin edar dari Kemenkes. Di koran Kompas itu disebutkan judulnya apa. Semuanya sekarang itu yang saya pakai, Bapak Ibu pakai itu, baik yang medis maupun non medis, kain atau yang katakanlah yang dikatakan medis ya, itu kan ada N95, ada KN95, ada macam-macam. Dan ternyata sekali lagi menurut Kompas ya, yang beredar itu palsu semua. Karena memang pemerintah kita sampai bulan Agustus kemarin itu sesungguhnya mengizinkan impor ini, barang ini itu bebas. Tetapi ternyata mereka nakal, tidak minta izin edar kepada Kementerian Kesehatan. Bagaimana saya saudara itu bisa tidak tertular? Saya harus lebih hati-hati, saudara harus lebih hati-hati. Mungkin memakai masker baik, tetapi menjaga jarak itu paling baik. Saudara, di Kompas juga ceritakan ada 2 keluarga dokter, yang satu dokter di Medan, yang satu dokter di Surabaya, juga tidak mengenal, saudara, yang dipakai itu palsu atau asli. Bahkan di Medan itu satu keluarga dokter, ibu, 2 anak, pembantu 2, sopirnya semua kena COVID. Semua kena COVID. Padahal namanya keluarga dokter ya pasti sudah. Dan ternyata selama ini yang masker yang dipakai palsu. Istrinya meninggal. Luar biasa ya. Dokter di Surabaya, dokter tinggi juga begitu. Ternyata selama ini masker yang dibeli di daring itu ternyata palsu. Karena memang tidak diteliti. Memang biasanya tulisan izin edar Kemenkes itu sangat kecil, sangat kecil. Mari kita perhatikan, saudara. Berarti saudara, sekali lagi, kalau saya dan saudara sampai saat ini itu sehat, walaupun saya dan saudara mungkin memakai masker yang mungkin ya, tidak asli, semata-mata karena Ebenezer. Saya dan saudara harus berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong saya. Tapi untuk berikutnya saya harus lebih hati-hati, lebih hati-hati, lebih hati-hati. Sekali lagi, lebih hati-hati. Karena ternyata saudara, untuk ya, sekali lagi, ini di Kompas ya, untuk menutupi masker itu asli atau palsu, itu harganya itu dimahalkan. Masker itu standarnya memang masker yang beredar itu standarnya itu harga antara standarnya yang baik, maksudnya yang sesuai ada izin dari Kemenkes itu harganya antara 4.000 sampai 22.000. Memang masker-masker yang dari Eropa, dari Amerika itu mahal. Tetapi itu pun dipalsukan. Dengan harga yang sama. Jadi yang paling mudah itu sekarang kalau saya dan saudara itu lebih baik itu kata koran itu ya, lebih baik masker yang agak murah, kain, atau kalau beli masker medis itu yang warna hijau. Itu pasti ada tulisan, ada izin edar dari Kemenkes.
Saudara, sekali lagi saudara, ternyata saya dan saudara selama ini tidak tertular COVID ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tuhan katakan seperti judul saya pagi ini, Ebenezer. Tuhan menolong saya, Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini. Saudara, saat ini saya dan saudara sedang berperang melawan COVID ini di mana-mana. Di mana-mana. Minggu yang lalu saya katakan, atau sampai minggu ini saya nggak tahu persis, di kota kita masih orange. Di kota kita masih orange. Jadi kita masih berperang. Dan kalau saya dan saudara itu masih sehat, karena dikatakan Ebenezer, katakan Ebenezer, berarti saya dan saudara ada pertolongan Tuhan. Saya dan saudara harus tetap bertempur, memakai masker, walaupun mungkin maskernya palsu ya, mungkin saya nggak tahu. Menjaga jarak, mencuci tangan sering. Kalau tidak penting-penting banget, tidak keluar rumah, tidak berkerumun. Itu yang dianjurkan. Walaupun saya itu sudah didaftar untuk divaksin, tapi belum. Para pendeta di kota ini yang divaksin itu yang sudah 60 tahun ke atas. Jadi karena vaksinnya terbatas, jadi pendeta-pendeta yang sepuh dulu didahulukan mulai hari Senin kemarin. Saya berkata, saya itu 60 itu baru 6 November nanti, jadi belum boleh juga. Coba sekali lagi saudara, saya tekankan bagi Bapak Ibu Saudara, Ebenezer, Tuhan itu menolong kita, saudara. Kapanpun kita berada, Tuhan itu menolong kita. Pertolongan Tuhan itu bukan berarti harus kita lakukan dengan sembrono. Waktu itu Samuel berkata, Samuel sedang beribadah, Samuel sedang menyembah Tuhan, tetapi bangsa Filistin menyerang mereka. Dan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan menggetarkan mereka. Tuhan membuat mereka takut. Dan bangsa Israel selamat. Sekali lagi, semata-mata karena pertolongan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak takut dengan wabah yang tidak kelihatan ini, yang terus menerus mungkin mendera kita. Karena saya tahu, Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan menolong kita semua. Punya keyakinan, saudara, Tuhan Yesus yang saat ini bangkit dari kubur, mengalahkan kematian. Kita harus mampu juga percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Firman Tuhan saya akhiri pada saat ini. Kebangkitan Tuhan itu sungguhnya membawa dua hal yang patut kita lakukan. Yang pertama, berharaplah walaupun saat ini sedang pandemi, kebangkitan Tuhan Yesus itu juga menjadi kebangkitan iman kita. Di Amerika ada sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research Center. Itu dikatakan bangsa Amerika itu waktu setahun ini disodorkan bukti, diberi pertanyaan, apakah pandemi ini membuat mereka lebih jarang ke gereja? Saya survei itu mengatakan walaupun tidak banyak ya, tetapi separuh lebih menjawab mereka lebih setia. Pandemi ini tidak menghalangi mereka untuk beribadah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah pandemi ini menghalangi saya dan saudara untuk beribadah? Seharusnya tidak. Karena Ebenezer, Tuhan menolong kita. Yang kedua, saudara,
Kebangkitan ini diharapkan juga menjadi kebangkitan kita untuk kemanusiaan kita juga bangkit. Seperti hari Jumat yang lalu, kebangkitan ini akan membawa kita untuk lebih peduli kepada orang lain. Peduli kepada orang lain. Kebangkitan kemanusiaan kita juga meningkat. Saya berkorban sini di balik plastik ini, tidak memakai masker dengan harapan supaya percikan-percikan tidak ke saudara. Itu dalam rangka saya mengasihi saudara, mengasihi saudara. Saya kemana-mana memakai masker, bahkan memakai visil dalam rangka saya mengasihi sesama kita. Jangan sembrono, saudara. COVID masih belum reda. Jadi kalau saya kadang-kadang memakai masker, memakai visil, berjaga jarak, itu semata-mata karena kemanusiaan kita, untuk saling mengasihi di antara kita. Itu harus kita tingkatkan, harus kita tingkatkan. Walaupun kadang-kadang kalau saya memberi orang lain itu ya gitu kan. Saya silakan di sini. Jadi secara hubungan itu seolah-olah kita ini tidak dekat, tapi inilah yang terjadi karena COVID ini. Saudara, sekali lagi dua hal yang harus kita lakukan. Iman saya dan saudara harus bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit pada saat ini. Dan yang kedua, nilai kemanusiaan kita harus kita bangkitkan juga. Sekali lagi, yakinlah apa yang saya lakukan, memakai masker, menjaga jarak, itu semata-mata kita juga mengasihi orang lain. Katakan setiap saat, Ebenezer, Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah, walaupun mungkin sangat terbatas. Bahkan di antara jemaatmu ada yang tidak beribadah, mereka mengikuti dari rumah. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ibadah yang boleh kami naikkan, boleh kami lakukan saat ini. Walaupun sekali lagi kami harus tetap menjaga jarak di antara kami, dan kami tidak berlama-lama dalam menyelenggarakan ibadah ini. Tetapi kami syukuri Tuhan, sampai saat ini pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ebenezer kepada gereja kami, kepada lingkungan kami, kepada kami pribadi, keluarga kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami, Banyuwangi ini, baik kota Banyuwangi maupun Kabupaten Banyuwangi. Kami rindu Ebenezer ada di antara kami. Sekali lagi Tuhan, kami rindu pertolongan Tuhan. Jauhkan kami dari wabah COVID yang mungkin setiap saat waktu kami lengah menyerang kami, menyerang keluarga kami, menyerang lingkungan kami. Kami hanya mohon kiranya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kuatkan iman dan percaya kami Tuhan, supaya kami tetap patuh pada protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh tetap menjaga kesehatan kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini ada beberapa jemaatku yang berulang tahun, khususnya bulan ini. Kami berdoa untuk Ibu Sardi yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati hambamu ini, memberkati masa-masa sepuhnya, sehingga hambamu ini boleh terus sehat, memberkati keluarga. Juga berdoa untuk Bu Nani, kiranya Tuhan juga memberkati hambamu ini. Berdoa untuk
adik Hizkia, Tuhan juga berkati. Kami rindu Tuhan, mereka juga boleh menikmati pertolongan Tuhan. Ebenezer ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini. Jauhkan kami dari wabah COVID ini, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap beraktivitas seperti biasa. Yang bekerja dengan biasa, yang berusaha juga berusaha, yang anak-anak kami yang sekolah, kuliah, Tuhan juga berkati mereka. Walaupun mungkin masih dilakukan sangat terbatas, kami rindu sekali lagi Tuhan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berkati kami dengan hidup sehat. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga menyertai perjalanan kami dari tempat ini sampai tempat kami dengan selamat. Bahkan minggu ini kami rindu sekali lagi Ebenezer ada dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Bapak Ibu sebelum pulang mengambil telur yang ada di situ secukupnya saja. Kalau membawakan yang di rumah juga boleh. Tuhan Yesus memberkati kita.